selamat belajar ya. Sudah cepat pintar kok. Kalau datang jangan lupa. Waalaikumsalam. Ganti ya. SD Theodor Fikri Sorong itu sekolah berdiri tapi diawali dari bimbingan inten khusus untuk masyarakat Kokoda pada saat itu. Namun setelah berjalan sekitar 4 bulan atau 6 bulanan, barulah SD Theodor Fikri Sorong ini didirikan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2017. Yayasan Qobasat An-Nur punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap pendidikan dan perkembangan saudara-saudara kita yang ada di Papua ini, sehingga kemudian mereka memberikan dan membuka ruang ya, yang seluas-luasnya bagi anak-anak muda yang mau bersekolah di Bekasi pada saat itu. Tapi pada perjalanannya memang tidak mudah membawa anak-anak Papua untuk bersekolah menempuh pendidikan di daerah kota besar seperti Bekasi, butuh adaptasi yang tidak gampang dan tidak cepat. Maka kemudian Yayasan Qobasat An-Nur memutuskan untuk kalau begitu kita buka sekolahnya aja di Sorong. Ustaz, ini Hani Ustaz. Didengar begini ada Theodor Fikri mau kasih bangun di sini ya. Nah, sudah langsung saya dengar ya ada minta Muslim Papua asli disekolahkan di sini. Sudah saya langsung siap dan Sapuana yang tua ini. Saya senangnya waktu dari saya dengar Ustadz Andri kan dia masuk pondok di situ. Saya senang sudah sekolah di situ. Sudah hafalannya pintar, bacanya, hafalanya. Tidak pernah terbayang kayaknya ya. Tidak pernah terbayang kalau akan tugas atau akan menjalani kehidupan di bumi Papua Cendrawasih ini ya. Karena jauh, kemudian yang pertama karena memang jauh, yang kedua tidak ada satupun keluarga ya, atau family yang ada di daerah sini. Tapi kemudian takdirnya ternyata saya berkeluarga dengan orang yang yang tinggalnya di Sorong, kemudian ditambah juga tugas dari yayasan di Sorong, ya akhirnya bertugaslah di Sorong.
Sebagai sebuah sekolah Al-Quran, kami sangat bangga karena wisudawan angkatan pertama kemarin, ya, itu capaian Al-Qurannya cukup baik. Bahkan ada salah satu siswi kita, santri kita yang capaian Al-Qurannya itu mencapai 11 juz. Yang kedua, untuk prestasi-prestasi di luar sekolah, alhamdulillah kita untuk cabang karate bahkan bisa mewakili Provinsi Papua Barat pada saat itu 2 tahun berturut-turut untuk berkiprah di tingkat nasional. Jadi santri kita dari sekolah yang sarananya masih terbatas ini, tapi bisa menghasilkan siswa dan siswi putra-putri kita ya, yang mewakili Provinsi Papua Barat untuk bertanding di tingkat nasional. Di prestasi-prestasi yang lainnya juga kita cukup banyak ya. Bisa dilihat dari jumlah piala kita yang menumpuk ya, di lomba hafalan Quran, lomba MTQ, lomba retorika berpidato, lomba mewarnai, bercerita Islami, lomba cerdas cermat, banyak sekali ya, storytelling. Alhamdulillah setiap kita mengikuti event-event perlombaan di luar, baik itu yang erat kaitannya dengan dengan jenis-jenis lomba keislaman atau yang umum, alhamdulillah kita selalu berprestasi. Itu tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari semua pihak, mulai dari yayasan, guru-guru di sini, dan orang tua, dan pastinya siswa-siswa kita. Maka tentu kita berharap dan berdoa mudah-mudahan prestasi anak-anak kita ke depannya semakin baik, sehingga semakin banyak santri-santriwati kita yang berkiprah bukan hanya di level provinsi atau kota, tetapi level nasional. Penekanannya pada penguatan akidah, kemudian kesadaran dan kemandirian beribadah, sehingga kontrol terhadap aktivitas beribadah anak-anak betul-betul diperhatikan oleh sekolah, baik ketika di sekolah maupun di rumah bersama orang tua, itu dikontrol. Ada buku penghubung yang dipakai sebagai instrumen untuk mengontrol ibadah anak-anak, akhlak anak-anak di rumah masing-masing. Kemudian karakter, akhlak menjadi poin yang betul-betul diperhatikan, tidak hanya berupa materi di kelas, tetapi juga prakteknya langsung. Tidak hanya sekedar materi melalui buku akidah akhlak, tetapi bagaimana mereka berperilaku kepada guru, kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada lingkungan dalam praktek kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang sangat menonjol perbedaan dari Darul Fikri ini adalah Al-Quran. Jadi anak-anak yang bersekolah di SDT Darul Fikri ini betul-betul dipersiapkan untuk menjadi ahlul Quran, bukan hanya sekedar mampu membaca, menghafal Al-Quran, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu perbedaan-perbedaan yang menjadikan sekolah ini berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya pada umumnya. Namanya perjuangan awal pasti butuh tantangan yang tidak gampang. Pertama yang kami rasakan langsung di sekolah ini adalah motivasi ya. Jadi motivasi untuk belajar, untuk mengenyam pendidikan yang lebih maksimal pada saudara-saudara kita yang asli Papua ini perlu terus kita harus dorong agar motivasi mereka untuk belajar dan berprestasi lewat pendidikan itu harus lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Kita di sini memberikan full beasiswa ya kepada anak-anak yang asli Papua. Kita senang juga, kita senang sekali anak-anak Papua kan harus berjuang, bisa dapat ilmu sedikit-sedikit, bisa dapat, alhamdulillah. Nah sudah begitu adanya saya langsung cek lagi Ustaz Andre bagaimana ini adanya ajarnya bagaimana. Nah sudah dulu nanti saya telepon dengan Darul Fikri di dia bilang dari kepala sekolah bilang ya sudah dilakukan sudah itu adanya yang semua biaya digratiskan, akomodasi digratiskan, bahkan transportasi anak-anak asli Papua yang sekolah di sini kita jemput, kita antar pulangnya. Kita juga terus berusaha memberikan informasi
pada semua suku yang ada di Sorong ini, baik itu suku Mui sebagai masyarakat asli Sorong ini, kemudian suku Kokoda, suku Ayamaro, pokoknya semua kita sudah berikan informasi barang siapa yang mau bersekolah di SD Darul Fikri, maka kami siapkan beasiswa secara penuh, ya, secara penuh untuk mereka bisa bersama-sama belajar mengembangkan potensi yang mereka miliki di sini. Keadaan itu tidak harus sekolah. Tinggal aja begini. Cukup saya sayang tidak tahu baca. Saya bisa begitu. Dan cukup saya sayang tidak tahu baca. Terus sekarang ini saya bilang, saya langsung bilang harus berbiar sekolah supaya bisa saya mungkin kalau ada umur saya bisa nikmati, kalau tidak ada ya sudah untuk kami yang bisa makan. Untuk bisa keluar dari yang ada bisa kasih orang bisa keluar dari saya. Alhamdulillah sampai berjalan 2 bulan 3 bulan sudah hati, nah sudah sampai rajin sekolah masuk, nah sudah selesai kemarin ini. Harapannya mudah-mudahan kita bisa segera memiliki fasilitas yang lebih representatif, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini kita masih sewa ruko ya. Jadi ada ruko yang kita sewa kemudian kita setting menjadi kelas. Ya, dengan kondisi seperti ini memang sedikit banyak mempengaruhi efektivitas belajar. Kemudian yang kedua, harapannya mudah-mudahan support dan dukungan dari yayasan kepada cabang Sorong sini, kepada SDT cabang Sorong ini lebih dimaksimalkan, lebih ditingkatkan supaya guru-guru juga bisa makin maksimal dalam menyampaikan proses pembelajarannya. Kemudian dengan lebih diperhatikannya kesejahteraan guru-guru yang bertugas di sini, mungkin mereka akan lebih maksimal ya, lebih fokus dalam menjalankan tugas dan amanah yang diembankan kepada guru-guru di sini. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memiliki tanah sendiri yang cukup representatif luasnya untuk kita membangun sarana prasarana sekolah yang lebih memadai dan lebih kondusif untuk anak-anak belajar. Jadi insya Allah dengan adanya tanah yang kita miliki ini, kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dukungan support dari banyak pihak sehingga kita bisa segera membangun ruang-ruang kelas, ruang kantor, dan ruang-ruang penunjang lainnya seperti kamar mandi, tempat bermain, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada banyak muhsinin, orang-orang yang peduli dengan pendidikan Islam khususnya untuk membantu membangun pembangunan sarana sekolah kita ke depannya.